حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan ringkas seputar salatul jamaah wal imamah. InsyaAllah ta'ala untuk mempersiapkan untuk hari Sabtu. Nah, yang belum intiham dari mana ini untuk bab fikih? Nah, dari bab Sifatus Shalah halaman 49 sampai pembahasan terakhir terkait jamaah wal imamah. Baik, sekarang kita masuk pada bab berikutnya, babu salati ahlil a'dzar. Setelah kita membahas ikhwan sifat salat yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya setiap muslim yang memiliki kudrah, tidak ada halangan untuk menunaikan secara sempurna, dituntut untuk menunaikan secara sempurna. Demikian pula untuk menunaikan secara jamaah, sebagaimana di pembahasan terakhir yang kita ambil. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan salat mereka-mereka yang memiliki uzur, yang tidak bisa menunaikan sempurna sebagaimana diperintahkan. Nah, yang mereka itu ahlul a'dzar siapa? Perhatikan hasyiyah yang pertama. Ahlul a'dzari hum al-maridu wal musafiru wal khaif. Ahlul a'dzar, orang-orang yang memiliki uzur itu ada 3 jenis, ikhwan. Yaitu orang yang sakit, orang yang safar, dan orang yang ketakutan. Taib. Dan sebagaimana nisbah ikhwan kepada uzur ahlul a'dzar, karena a'dzar kan jamak dari uzrun. Taib. Secara istilah al-uzru huwa al-hujjatul lati yu'tadharu biha wa ma yarfa'ul lawma amma haqquhu an yulama alaih. Ini makna uzur secara istilah, yaitu hujjah yang dia diberi uzur dengan sebabnya. Yang diberi apa? Diberi kelonggaran dengan sebabnya. Itu uzur, satu alasan yang seseorang diberi apa? Kelonggaran dengan sebabnya. Dan wa ma yarfa'ul lauma amma haqquhu an yulama alaih, dan perkara-perkara yang bisa mengangkat celaan dari hal-hal yang sepantasnya dia untuk dicela, cuman dikarenakan dia memiliki uzur maka tidak dicela. Ini makna uzur. Jadi uzur secara mudahnya ikhwan, yaitu alasan yang dia diberi kelonggaran dengannya dan tidak dicela karenanya. Ini mudahnya. Ini pengertian apa tadi? Talha? Al-uzru. Taib. Seperti misalnya ikhwan, seorang yang sakit,
dia boleh sholat dalam kondisi duduk. Yang apabila dia tidak punya udzur berupa sakit, tidak punya alasan berupa sakit, kalau dia sholat sambil duduk, dicela atau tidak? Tidak ada. Dicela. Bahkan sholatnya hukumnya bagaimana? Seorang yang sholat wajib, dia mampu berdiri tapi sholatnya duduk, hukum sholatnya bagaimana? Indak Raihan? Tidak sah. Sholatnya tidak sah. Nah, qala wa qad khaffafa Allah Ta'ala anhum fa asqata anhum ba'd al-ahkam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meringankan dari mereka serta menggugurkan dari mereka sebagian hukum-hukum. Seperti dalam contoh tadi, orang yang mampu berdiri, tidak sakit, dia diharuskan untuk sholat dalam keadaan berdiri pada sholat wajib. Tapi diberi keringanan ketika dia sakit, tidak mampu berdiri. Nah, digugurkan kewajiban berdiri. Ini contohnya. Qala ta'ala la tukallafu nafsun illa wus'aha. Dan suatu jiwa tidaklah dibebani kecuali yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, dan di ayat yang lain Allah katakan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidak akan membebani suatu jiwa kecuali yang dimampuinya. Wa qala wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan atas kalian di dalam agama ini kesulitan. Dan pembahasan kita sesuai dengan kaidah kubra dalam qawaid fiqhiyah yang diungkapkan oleh para ulama dengan kaidah apa ini? Hudzaifah. Nah, kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu akan apa? Akan menjadikan sebab adanya kemudahan. Yang diungkapkan oleh Imam As-Sa'di dalam Mandhumahnya dengan ungkapan bagaimana? Rifki. Tayyib, wa min qawaidi syari'ati at-taisiru fi kulli amrin nabahu at-ta'siru. Nah, kemudahan pada semua perkara-perkara yang ada sulit, yang ada padanya kesulitan padanya. Nah, sekarang kita ambil satu persatu. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dimulai dari hukum orang yang sakit. Wal maridu yu'fa anhu hudurul jamaah. Yang pertama, orang yang sakit dimaafkan darinya permasalahan menghadiri jamaah, yaitu berarti apa? Diberi kelonggaran, diberi pemaafan untuk tidak menghadiri jamaah. Baik. Al-marad udhrun muskitun liwujubi huduril jamaah. Sakit merupakan udzur yang menggugurkan kewajiban menghadiri jamaah. Dalla ala dzalika hadits Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma maradahu alladhi mata fi fahadaratis salatu fa'udzina faqal muru Aba Bakrin falyusalli bin nas, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Berdasarkan hadis Aisyah, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala sakit, pada sakit beliau yang beliau wafat padanya. Apa i'rab maradahu? Lamma marida maradahu. Apa i'rabnya? Hendak ya syukran.
Naam, ahsan. Di'rab sebagai maf'ul mutlaq. Baik, maf'ul mutlaq jenis mana, Badri? Baik. Yaitu mubayyin sifat amilnya. Nah, marid yang bagaimana? Maradahu alladhi mata fi. Ya, sakit yang beliau meninggal padanya. Fahadaratis shalah, kemudian tibalah waktu salat. Fa'udzina, kemudian diadzani, yaitu dikumandangkan azan. Faqala muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Nabi katakan, perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami manusia. Ini ungkapan sallabi, ya. Sallabina, beliau salat mengimami kami. Ini falyusalli bin nas, salatlah mengimami manusia. Paham? Dan kisah ini akhwan dalam Sahih Muslim lebih detail lagi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengalami pingsan 3 kali sebelum memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Menunjukkan memang beliau betul-betul punya uzur untuk tidak mendatangi jamaah karena sakitnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala saqata an-nabi sallallahu alaihi wasallam an farasin fajuhisha shiqquhu al-ayman fadakhalna alaihi na'uduh fahadaratis salatu fa shalla bina qa'idan al-hadits akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh dari kuda. Kemudian sisi punggung, sisi tubuh yang kanan beliau yang mengalami luka. Taib. Maka kami pun masuk menemui beliau, menengok keadaan beliau. Kemudian tibalah waktu salat, maka beliau salat mengimami kami dalam keadaan duduk. Ini untuk contoh di mana orang yang sakit diberi uzur. Untuk apa? Untuk dia salat dalam keadaan duduk. Taib. Dan juga akhwan dalil yang lain yang lebih tegas lagi dari Aisyah radhiyallahu anha muttafaqun alaih. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syakin jalisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di rumah beliau dalam keadaan beliau sakit dalam keadaan duduk. Syakin tanpa ada tasydid dari syikayah yaitu marad. Beliau sakit. Dan dikatakan oleh Ibnu al-Mundhir rahimahullahu taala wala ikhtilafa a'lamuhu baina ahli al-ilmi anna lil maridi an yatakhallafa 'anil jama'ati min ajli al-marad. Dan tidak ada khilaf yang aku ketahui di kalangan ahlul ilmi bahwasanya bagi orang yang sakit boleh untuk tidak menghadiri jamaah dikarenakan sakitnya itu. Dan tentunya akhwan, sakit yang dimaksud adalah sakit yang apa? Yang menimpa dia, yang menghalangi untuk menghadiri jamaah terkait dengan apa? Kemampuan untuk menghadiri jamaah. Adapun sakit kulit misalnya, dia mampu untuk hadiri jamaah, mampu untuk apa? Datang, tapi berjalan dengan apa? Dengan kuat. Ini bukan udzur. Kenapa tidak salat berjamaah sakit panu misalnya? Ini bukan udzur. Ya, putra. Taib. Atau misalnya jarinya sakit sedikit. Oleh karena itulah sakit ini pun
memiliki kadarnya, kawan. Memiliki kadar sakit yang dimaksud yaitu sakit yang dengannya dia punya alasan. Karena apa? Tidak mampu atau dikarenakan berat ketika menghadiri jamaah disebabkan sakit tersebut. Adapun sakit yang tidak memberatkan dia, tidak menghalangi dia untuk menghadiri jamaah, maka ini bukan apa? Bukan udzur. Sehingga tidak boleh seorang bermudah-mudahan dengan alasan sakit kemudian dia meninggalkan jamaah. Baik. Perhatikan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menyerah dan memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Beliau berupaya sebisa mungkin untuk bisa bangkit menghadiri jamaah. Karena perkara jamaah, ikhwan, perkara yang sangat penting. Dan sampai seorang laki-laki baligh berakal ridha untuk dirinya apa? Tidak menghadiri jamaah dalam keadaan dia mampu untuk berjamaah. Ini hukum yang pertama. Kemudian hukum yang kedua terkait orang yang sakit, yaitu wa idza kana al-qiyamu yazidu fi maradihi shalla jalisan fa illam yutiq fa ala jambin. Hukum yang kedua, ikhwan, yaitu terkait kaifiyah salat. Digugurkan darinya beberapa hal yang diwajibkan di dalam salat ketika apa? Ketika ada sakit yang menghalanginya atau menjadikan dia merasa berat atau bahkan tidak mampu. Perhatikan, apabila berdiri semakin menambah sakitnya, misalnya sakitnya di kaki, berdiri semakin menambah sakitnya, maka dia sholat dalam keadaan duduk. Fa illam yutik fa ala jambin, dan apabila tidak mampu maka sholat dalam kondisi tidur miring sesuai yang dimampui. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Imran ibn Husain, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Imran Ibnu Husain, salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jambin. Rawahul Bukhari. Salatlah dalam keadaan berdiri. Apa i'rabnya qa'iman? Indak ya Talhah? Nah, di-i'rab sebagai hal. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kemudian apabila engkau tidak mampu maka salatlah dalam keadaan duduk. Fa illam tastati', kemudian apabila engkau tidak mampu fa ala jambin, maka salatlah dalam keadaan tidur miring. Naam. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Qala fi hasyiyah wal haditsu yubayyinu kaifiyata salatil marid. Hadis ini menerangkan tata cara salatnya orang yang sakit. Fayajibu alaihi an yusalliya qa'iman, fa idza lam yastati al-qiyama shalla jalisan. Nah, maka wajib atasnya untuk salat dalam keadaan berdiri. Ini tentunya pada salat apa? Pada salat fardu. Pada salat fardu yang 5 waktu yang kita bicarakan. Adapun pada salat sunnah maka tidak wajib untuk dalam keadaan berdiri. Boleh duduk walaupun dia mampu berdiri. Nah, wajib untuk salat dalam keadaan berdiri pada salat apa? Abdullah Samin. Baik, pada salat fardu. Adapun salat sunnah wajib tidak berdiri ya? Tidak wajib berdiri. Nah, jika tidak mampu fa idza lam yastati'il qiyam shalla jalisan. Apabila dia tidak mampu untuk berdiri maka dia salat dalam keadaan duduk. Wa idza lam yastati'il julusa shalla ala jambin. Jika dia tidak mampu untuk salat dalam keadaan duduk maka salat dalam keadaan tidur miring. Wa yumi'u bi ra'sihi fir ruku'i was sujudi ma amkanah. Dan memberikan isyarat yumi, ya, mengisyaratkan dengan apa? Menggerak-gerakkan kepala pada rukuk dan sujudnya.
yang dia mungkinkan, yang dia mampu, fayaj'alu sujudahu akhfadha min ruku'ih, dan dia jadikan sujudnya lebih rendah ketika dia menundukkan kepala, sujudnya lebih rendah daripada apa? Rukuknya. Taib. Dan dhabitul masyaqqah, yang dengannya seorang apa? Diberi keringanan apa, ikhwan? Ada faedah bagus dari Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarhul Mumti'. Dhabitul masyaqqah, kata beliau, ma zala bihil khusyu' wa huwa hudurul qalbi wat tuma'ninah. Fa idza kana idza qama qaliqa qalaqan 'aziman wa lam yatma'inna wa tajiduhu yatamanna an yasila ila akhiril Fatihati liyarka'a min shiddati tahammuli, fa hadza qad syaqqa 'alaihi al-qiyamu fayusalli qa'idan. Ini yaitu dhabitnya adalah apa? Perkara yang kekhusyuan hilang dengannya. Ya, apabila khusyuk hilang dengan sebab itu, maka apa? Maka itu masyaqqah, yaitu hadirnya hati dan tumakninah. Dah bengkak-bengkok aja kanan kiri, dah apa? Gerak terus. Kakinya sudah apa? Sudah sakit, keju misalnya, sakit sekali enggak kuat. Akhirnya dia apa? Cuman berayun-ayun saja, enggak tenang, enggak tumakninah. Nah, ini masyaqqah, boleh dia duduk. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau dia dalam keadaan berdiri, qaliqa qalaqan 'aziman wa lam yatma'in, yaitu hatinya itu mengalami apa? Qalaq, yaitu enggak tenang, gelisah, dengan kegelisahan yang sangat. Karena apa? Karena rasa sakitnya, senut-senut atau apa, pedih atau yang lainnya. Walam yatmain, dia tidak bisa tumakninah, bergerak terus. Dan engkau dapati dia itu berangan-angan untuk bisa sampai di akhir Fatihah dengan cepat agar rukuk, dikarenakan beratnya yang dia apa? Dia tahan. Maka kondisi orang yang seperti ini, dia mengalami masyaqqah untuk berdiri. Maka boleh untuk apa? Duduk. Nah, ini gambaran ikhwan dhabit dari masyaqqah. Adapun kalau sedikit pegal, itu tidak masalah. Nah, dia masih bisa tumakninah, masih bisa apa? Masih bisa khusyuk, maka dia tetap dituntut berdiri. Dan bagi yang tidak mampu, selain hadis Imran bin Husain juga apa? Telah ditunjukkan tadi dalam hadis Aisyah, Nabi salat dalam keadaan duduk ketika sakit, dan dinukilkan ijma' oleh Ibnul Munzir. Kata Ibnul Munzir, wa ajma'a ahlul ilmi anna fardha man la yutiqul qiyama an yusalliya jalisan. Dan ahlul ilmi telah berijma' bahwasanya kewajiban bagi orang yang tidak mampu untuk berdiri adalah untuk dia salat dalam keadaan duduk. Baik. Kemudian kalau tidak bisa, tidur miring, baik itu miring kanan atau miring kiri. Kemudian akhwan, baik, ketika mengangguk-anggukkan ini kan, ketika miring kan tinggal anggukkan, kemudian didekatkan ke dadanya. Ini maksudnya, kan dia miring. Salatnya kan menggerakkan kepala, nggak perlu sampai membungkuk-bungkuk, yang digerakkan kepalanya. Isyarat rukuk, digerakkan, tundukkan sedikit. Kemudian ketika sujud, tundukkannya lebih banyak sampai ke dadanya misalnya. Nah, ini sesuai dengan kemampuan dia menggerak-gerakkan kepala. Nah, sekarang masalahnya in ajaza anil ima' bi ra'si.
Jika dia tidak mampu untuk menggerakkan kepalanya, orang yang sakit kepalanya, badannya sakit, sininya sudah ada apa? Ada penahan, ini tidak bisa. Misalnya kepalanya tidak bisa digerak-gerakkan, sakit kalau gerak, atau tidak punya energi untuk menggerakkan, maka saqata anhu af'alus shalah wa baqiya alaihi aqwaluha. Maka gugur dari orang tersebut af'al di dalam sholat, gerakan-gerakan dalam sholat diberi keringanan, gugur. Yang tersisa berarti apa? Tinggal aqwal, tinggal dia baca saja, tinggal dia membaca. Berarti apa? Takbiratul ihram, ya Allahu Akbar. Setelah itu membaca doa istiftah, setelah itu baca Al-Fatihah, kemudian surat yang lain, kemudian membaca subhana rabbiyal, takbir dulu, Allahu Akbar, kemudian membaca rukuk, bacaan rukuk. Paham? Jadi tinggal baca tok, diurutkan tanpa apa? Tanpa apa Ubadah? Tanpa gerakan, tanpa mengangguk-anggukkan kepala, karena kepalanya sudah tidak mampu dia gerakkan. Dan tidak ada dalil ikhwan isyarat dengan mata. Misalnya kalau mau rukuk ditutup sedikit, kalau sujud merem, ini tidak ada dalil. Atau dengan isyarat jari, misalnya jarinya diangkat, kalau rukuk diturunkan dikit, kalau sujud diturunkan lagi. Ini tidak ada dalil padanya. Taib, sebagaimana ditanbih oleh Syekh bin Utsaimin juga dalam Syarhul Mumti'. Jadi kalau kepala tidak bisa dia gerak-gerakkan untuk mengisyaratkan gerakan dalam sholat, maka yang tersisa berarti apa? Tinggal Hafid. Yang tersisa adalah bacaannya saja. Tinggal bacaannya saja, tinggal membaca. Taib. Kemudian kata Imam Sa'di, wa in syaqqa alaihi fi'lu kulli salatin fi waqtiha falahul jam'u baina dhuhri wal asri wa baina al isya'aini fi waqti ihdahima atau ihdahuma. Taib, fi waqti ihdahuma. Apabila berat atas orang yang sakit ini untuk menunaikan setiap sholat pada waktunya, menunjukkan apa? Pada asalnya sakit ya tetap apa? Sholat pada waktunya, walaupun tadi hanya dengan apa? Menggerak-gerakkan kepala, karena bisanya dalam kondisi berbaring. Maka kalau tidak mampu di setiap sholat, maka boleh baginya menjamak antara zuhur dan asar dan antara isya'ain. Yang dimaksud isya'ain adalah apa? Maghrib dan isya'. Fi waqti ihdahuma, pada waktu salah satu dari keduanya. Mana yang mudah? Apalagi kalau misalnya dia setelah minum obat akan tidur lama misalnya. Misalnya zuhur, habis minum obat akan tertidur bisa sampai menjelang maghrib misalnya. Maka jamak takdim di waktu zuhur. Kemudian misalnya maghrib, dia bangun lagi, setelah itu mau minum obat akan tertidur sampai lama, berat untuk menunggu isya, maka apa? Dia menjamak takdim antara maghrib dan isya. Tapi dijamak saja, tidak boleh dikosor. Karena kosor khusus rukhsah untuk musafir. Perhatikan catatan kaki. Ini hukum yang ketiga, dari hukum orang yang sakit terkait masalah waktunya. Yakni in syaqqa alaihi fi'lu salati awil wudhu'i 'inda kulli salatin bisababil maradi falahul jam'u baina dhuhri wal 'asri fi waqti ihdahuma wa bainal maghribi wal 'isya fi waqti ihdahuma. Maksudnya apabila berat atas orang yang sakit melakukan salat atau wudu di setiap sholat dengan sebab sakitnya itu, maka baginya boleh untuk menjamak antara zuhur dan asar pada waktu salah satu dari keduanya,
boleh memilih waktu zuhur atau waktu asarnya. Demikian pula boleh menjamak maghrib dan isya pada salah satu dari kedua waktu salat itu. Naam, dalilnya apa? Li hadits Hamnah binti Jahshin wa fihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha wa in qawiyat atau wa in qawiti ala an tuakhiriz zuhra wa tu'ajjilil asra fatagtasilina thumma tusallina adh-dhuhra wal asra jami'an thumma tuakhirina al-maghrib wa tu'ajjilina al-isya thumma taghtasilina wa tajma'ina baina salataini faf'ali. Terkait seorang wanita yang mengalami istihadah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Hamnah, jika engkau kuat untuk mengakhirkan zuhur dan menyegerakan asar, kemudian engkau mandi, kemudian sholat zuhur dan sholat asar dijamak, kemudian engkau mengakhirkan maghrib dan menyegerakan sholat isya, nah, yaitu mandi untuk dua sholat ini, mandi kemudian engkau jamak antara kedua sholat itu, maka lakukanlah. Hadits akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa qala Tirmidzi hasanun sahih. Naam. Fa'adda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-istihadata sababan yujizul jam'a wa hiya maradun fayuqasu alaihi baqiyatul amrad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung atau mengkategorikan istihadah sebagai sebab yang membolehkan dia untuk menjamak. Dan istihadah adalah bentuk sakit, salah satu jenis sakit yang dialami oleh wanita di mana darah keluar terus. Nah, kemudian dikiaskan kepadanya sakit-sakit yang lain. Taib. Dan dulu akhwan telah kita lewati terkait udzur-udzur yang diperbolehkan untuk apa? Untuk seorang menjamak di antara dua salat ketika membahas sifatus shalah. Dan terkait hadis Hamnah bintu Jahshin ini insyaallah disusulkan untuk tahqiqnya dan derajat hadisnya. Tapi mengenai hukum yang dijelaskan oleh Imam Sa'di di sini, itu yang rajih boleh bagi orang yang sakit untuk menjamak maghrib dan isya atau zuhur dan asar di waktu yang mudah baginya, dengan catatan apabila ada masyaqqah jika salat di waktunya masing-masing. Adapun tanpa masyaqqah ikhwan, maka tidak boleh. Masyaqqah bagi orang sakit biasanya terkait misalnya masalah obat, harus minum obat, atau tidurnya. Kenapa? Karena ini orang sakit lebih banyak terbaring tidur. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.